Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama dengan NIM 2019 0410 Saya dari leadership kelas B. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan dengan NIM 2019 dari kelas leadership B. Perkenalkan, nama saya Nur Saif Muhammad Musafi dengan NIM 2019 0410 dari kelas leadership B. Perkenalkan, nama saya Kamelia Intan dengan NIM 2019 0410 kelas leadership B. Halo Kak. Ya, halo. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 9 ingin bertanya-tanya nih Ya. terkait kepemimpinan. Siap. Sebelum menuju ke pertanyaannya, mungkin lebih baik Kakak bisa memperkenalkan diri dulu nih, siapa? Oke, baik. Perkenalkan semuanya. Nama saya Indra Gunawan. Di sini saya sekarang menjabat sebagai Ketua Umum atau biasa disebut dengan General Manager Himpunan Mahasiswa Manajemen atau HIMAMA untuk periode 2021-2022. Nah, setelah Kakak memperkenalkan diri, jelaskan Kak, apa itu HIMAMA? Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa tentang mengenai HIMAMA. Jadi HIMAMA itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Jadi HIMAMA ini merupakan suatu lembaga yang berada di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga di bawah naungan program studi manajemen. HIMAMA ini sendiri didirikan pada tanggal 10 Rabiul Akhir 1414 atau bertepatan dengan tanggal 26 September 1993 di Yogyakarta. Dan HIMAMA ini memiliki 5 divisi. Yang pertama ada IM, itu divisi tentang intelektual dan informasi. Yang kedua ada IACN, itu divisi tentang kehumasan. Kemudian ada Sporta, itu divisi tentang sport and art. Dan Iron, itu divisi tentang kerohanian. Dan juga ada HCMD, itu tentang Human Capital Development and Management atau tentang SDM HIMAMA, seperti itu. Biasanya kan seorang pemimpin tuh mempunyai visi dan misi ya untuk organisasinya tuh mau dibawa kemana. Nah, Kak Indra bisa jelaskan nggak visi dan misi yang Kak Indra bawakan untuk HIMAMA kedepannya tuh mau kayak gimana? Baik, jadi tentunya seorang pemimpin itu untuk membawa sebuah organisasi tentunya mempunyai visi misi yang tujuan dia akan membawa organisasi tersebut akan dibawa kemana. Jadi untuk visi misi Kusmin sendiri, visi yang pertama itu mewujudkan insan mahasiswa manajemen yang aktif, inovatif, responsif, dan progresif dengan berlandaskan ajaran Islam guna meningkatkan sinergitas sivitas akademika program studi manajemen. Dan visi yang kedua, menjadikan himpunan mahasiswa manajemen sebagai wadah aspirasi dan penyalur bakat mahasiswa program studi manajemen sehingga terwujud himpunan yang solid dan bersinergi. Kemudian tentunya untuk mewujudkan visi tersebut saya memiliki misi untuk merealisasikan visi tadi. Misi yang pertama itu mengoptimalkan himpunan mahasiswa manajemen sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan memfasilitasi bakat serta minat mahasiswa manajemen. Yang kedua, membentuk karakter dan menanamkan nilai Islam dalam melaksanakan kegiatan yang berkualitas. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan sivitas, alumni, serta organisasi atau lembaga lainnya, khususnya di lingkungan FEB UMY. Yang keempat, membentuk mahasiswa manajemen yang responsif terhadap perubahan. Dan yang kelima, meningkatkan kinerja himpunan mahasiswa manajemen atau HIMAMA dalam mengoptimalkan fungsi setiap divisi sesuai tujuan organisasi secara kekeluargaan dan profesionalitas. Seperti itu. Menarik ya Kak ya. Untuk selanjutnya, biasanya kan seorang pemimpin tuh juga ada nih ikon yang menjadi inspirasi ya Kak ya untuk jadi seorang pemimpin. Nah, coba Kak, siapa ikon pemimpin yang menginspirasi Kak Indra? Ya, tentunya saya sebagai pemimpin mempunyai panutan tersendiri yang dijadikan saya untuk landasan untuk memimpin.
Di antaranya sebenarnya banyak icon-icon pemimpin di berbagai daerah atau di dunia ini. Saya memiliki 2 icon pemimpin yang menjadi panutan saya, yaitu tentunya Nabi Muhammad SAW dan yang kedua itu ada Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Coba Kak dijelaskan kenapa Kakak memilih icon pemimpin yang menjadi inspirasi itu tadi kalau nggak salah Nabi Muhammad sama Bung Karno ya kayak. Iya betul. Karena yang pertama itu kenapa Nabi Muhammad, karena kita tahu sendiri bahwa banyak sekali sifat kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad yang patut kita menjadikan contoh. Di antaranya beliau merupakan pemimpin yang adil dan bijaksana, tidak pandang apapun, semua disamaratakan. Beliau juga bisa menjadi nabi yang menjadi panutan untuk ditauladani. Selain itu dalam Islam juga kita ada sifat-sifat pemimpin, ada sifat-sifat dalam Islam yang harus dimiliki oleh pemimpin. Di antaranya itu ada 4 itu dimiliki oleh Nabi Muhammad. Yang pertama itu ada sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Makanya saya menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai panutan saya sebagai pemimpin. Yang kedua itu ada Bung Karno atau Soekarno. Itu merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kenapa saya memilih beliau sebagai panutan saya? Karena beliau merupakan sosok yang tegas, sosok yang pemberani, yang mampu dan bisa melawan penjajah, mengusir dari Indonesia sehingga membawa Indonesia untuk merdeka sampai sekarang. Menarik ya Kak. Untuk selanjutnya Kakak bisa ceritain nggak satu pengalaman Kak Indra pribadi yang membantu Kak Indra menjadi pemimpin yang seperti saat ini Kak? Oke, baik. Sebenarnya pengalaman pribadi saya untuk sampai pada titik ini sangat panjang ya. Mungkin ingin yang pendek atau yang panjang nih kira-kira? Boleh deh spill dulu yang pendeknya gimana? Yang pendek dulu ya, yang singkatnya ya. Oke. Jadi awal mula saya masuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya sudah memilih program studi manajemen dan sudah mengetahui dalam program studi manajemen ini memiliki satu himpunan yang sangat menarik menurut saya, yaitu Himama. Nah dari situ saya berpikiran ingin mengasah kemampuan saya dalam segi soft skill dan dalam segi berbicara, dalam segi komunikasi dengan ikut masuk Himama. Dan masuklah saya, singkat cerita, masuklah saya di Himama. Yang pertama itu periode pertama saya sebagai anggota magang. Di anggota magang saya berusaha seaktif mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Himama, mengikuti setiap rangkaian acara kegiatan sebisa mungkin. Ketika saya ditunjuk menjadi penanggung jawab atau menjadi anggota, saya laksanakan dengan sangat baik. Dari situlah saya mulai ada rasa tanggung jawab dan rasa bahwa diri saya berkembang. Oleh karena itu, untuk periode, singkat cerita, untuk periode berikutnya, alhamdulillah di periode kedua ini setelah masuk struktural, setelah masuk anggota struktural, saya diamanahi untuk membawa atau memegang tanggung jawab sebagai penanggung jawab program kerja Himama, yaitu manajemen festival. Yang mana manajemen festival ini merupakan acara terbesar yang dimiliki oleh Himama, karena dalam acara ini memiliki 3 rangkaian acara, yaitu yang pertama berbasis internasional, yang kedua berbasis nasional, dan yang ketiga berbasis dalam lingkup manajemen saja. Dari situlah saya memulai dan mengasah mental saya sebagai pemimpin, mengasah mental saya sebagai yang harus bisa diteladani sebagai pemimpin. Dan dari pengalaman tersebut sebagai penanggung jawab manajemen festival, saya alhamdulillah sampai sekarang berkat kinerja saya, berkat kerja keras saya, berkat tanggung jawab saya, alhamdulillah sampai sekarang saya dipilih sebagai General Manager atau Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen. Seperti itu. Untuk selanjutnya nih Kak, tantangan apa yang Kak Indra hadapi di awal periode dalam memimpin Himama? Ya, tentunya setiap pemimpin pasti memiliki tantangan tersendiri dalam memimpin suatu organisasi, apalagi organisasi yang sudah dalam lingkup program studi manajemen dan dalam lingkup kampus. Pasti bebannya terasa sangat berat, tapi pada awalnya saya memang agak
apa ya, agak ragu untuk mengambil tanggung jawab ini kan. Tapi dengan saya menguatkan niat saya, menguatkan mental saya, dan meyakinkan saya sendiri, itu menjadikan saya yakin bahwa inilah jalan terbaik yang akan saya ambil, inilah jalan yang harus saya ambil, karena apapun jalan yang saya ambil itu akan menjadi langkah saya ke depan menjadi lebih baik. Tentunya tantangan pasti ada. Yang pertama, tantangan mengenai menyatukan seluruh anggota. Tentunya di Himame ini banyak sekali anggota-anggota yang dari berbagai macam sifat dan berbagai macam kepribadian, dan itu tentunya tantangan tersendiri bagi saya untuk menyatukan itu semua. Dan yang kedua, tantangan saya sebagai pemimpin harus selalu menjadi teladan bagi anggota-anggota saya, agar anggota-anggota saya itu dapat bisa saling bekerja sama, saling bersinergi untuk agar mereka bisa bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan proker-proker Himama. Dan yang kedua, dan yang selanjutnya, tantangan yang saya hadapi tentunya adanya anggota-anggota yang mungkin sulit diatur, atau anggota-anggota yang sekarang masih ada di luar Jogja, karena sekarang kan kita ketahui bahwa masih pandemi, terus juga kampus masih dalam kondisi offline, makanya kan masih ada mahasiswa yang termasuk anggota Himama masih yang di luar Jogja. Dan yang anggota yang susah diatur atau yang ngeyel itu tentunya itu menjadi PR tersendiri, atau tantangan yang saya hadapi tersendiri gitu loh, untuk memimpin ini, agar saya bisa menjadikan seluruh anggota Himama mempunyai visi dan misi serta tujuan yang sama seperti yang saya katakan sebelumnya, agar Himama ini bisa berjalan dengan lancar, dan Himama ini bisa berjalan dengan baik, dan menjadikan Himama lebih baik lagi untuk periode yang saya tangani kali ini. Seperti itu. Tentunya saat ini Kak Indra kan sebagai mahasiswa aktif nih Ya. Bagaimana cara Kak Indra mengatur perbandingan proporsi waktu organisasi dengan waktu akademik yang Kak Indra jalani saat ini? Siap, mungkin itu salah satu salah satu tantangan juga buat saya, menurut saya itu, karena kita harus ingat kembali awal mula kita ingin kuliah karena kita ingin belajar gitu, karena kita ingin fokus kepada akademik. Akan tapi selain di luar akademik juga kita harus mengasah juga soft skill kita, yang tidak bisa kita dapatkan di akademik, kita bisa dapatkan dalam organisasi, dan itu sangat banyak sekali menurut saya. Bagaimana cara saya untuk mengatur waktu agar bisa membalancekan antara kuliah dan organisasi. Tentunya saya bisa dikatakan dalam berorganisasi pasti itu sangat mengganggu perkuliahan. Akan tapi sekali lagi itu bagaimana kita memprioritaskan waktu kita, bagaimana kita memanage waktu kita agar bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin, karena kita semua memiliki waktu yang sama. Kita memiliki satu hari 24 jam, dan dari 24 jam itu jikalau kita gunakan waktu tersebut dengan sangat baik, maka itu akan bisa berguna bagi kita gitu. Kita bisa misalkan dari pagi hari ada kegiatan perkuliahan sampai siang, nah kita bisa gunakan waktu itu untuk perkuliahan. Dan untuk jadwal kuliah sendiri kan tidak seterusnya setiap hari dari jam 7 sampai sore, nggak seterusnya kan, pasti ada hari Senin atau hari Selasa itu dari siang sampai sore, atau dari sore sampai malam itu ada. Nah itu bagaimana cara kita mengatur waktu tersebut, dan bagaimana cara kita untuk memanage waktu tersebut agar kita bisa antara waktu belajar dan waktu organisasi bisa balance. Tapi ada juga kalanya ketika kita harus kita harus mengorbankan salah satu gitu loh.
tapi tetap tidak melalaikan salah satu tugas gitu. Tapi ya ada kalanya di suatu waktu akan seperti itu. Itu gimana kita memprioritaskan diri kita untuk sesuatu tersebut. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Kak Indra, apakah seorang pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Baik, mungkin ini pertanyaan yang terlalu umum ya. Baik, akan saya jawab. Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Kalau menurut saya, seorang pemimpin dilahirkan dan dibentuk. Mengapa demikian? Karena ini menurut pandangan saya saja, karena ada seseorang yang sudah dilahirkan itu memiliki jiwa pemimpin. Karena pertama, ada keturunan dari orang tuanya atau ada latar belakang dia sebagai pemimpin. Jadi itu pemimpin itu bisa dilahirkan. Akan tetapi bukan berarti pemimpin itu tidak bisa dibentuk. Karena ada misalkan seorang yang memiliki yang dilahirkan tanpa memiliki jiwa kepemimpinan, tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan seiring kemauan dia untuk belajar, untuk dia berproses untuk menjadi lebih baik, itu bisa dibentuk menjadi sebagai pemimpin. Jadi menurut saya pemimpin itu bisa dilahirkan dan bisa dibentuk. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil ketika apa? Orang pemimpin bisa dikatakan berhasil ketika dia ya tentunya bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas organisasi atau lembaga atau apapun itu yang dia pimpin. Terus yang kedua, dia mampu menjadi teladan dan bisa menjadi contoh yang baik untuk para anggota-anggotanya. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pernah atau nggak pernah? Seperti akan saya sangat menarik sekali Nah, ya Kak, sini. iya betul sekali Kak. Karena kita tuh nyediain sesi ini buat refreshing nih Kak. Dan tadi kan pertanyaannya tuh yang berat-berat. Ya. Pertanyaan di sesi pernah atau enggak ini yang enteng-enteng aja Kak. Nanti untuk teknisnya, Kakak di awal tuh ngomong pernah atau enggak dulu, baru nanti dijelasin alasannya kenapa. Siap. Oke, siap Kak? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya langsung, pernah nggak sih Kak udah capek jadi pemimpin tuh? Pernah. Karena kita sebagai pemimpin, siapapun itu pemimpinnya, dan mau dia memimpin apapun pasti sedikit banyaknya akan merasakan capek gitu loh. Karena kita memimpin, karena kita bertanggung jawab atas banyak orang. Tentunya dalam segi fisik atau mental pasti akan merasakan capek seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih Kak dapat anggota yang ngeyel atau susah diatur? Pernah, karena kita di organisasi ini memiliki berbagai macam kepribadian antara anggota, dan tentunya kita tidak bisa menyamaratakan semua itu. Dan ada juga yang bertanggung jawab atas apa yang ditanggungjawabkan, dan ada juga yang ngeyel seperti itu. Oke, selanjutnya, pernah nggak sih Kak terjadi konflik antar pengurus di Himama? Konflik tentunya pernah, karena setiap organisasi tidak mungkin ada konflik. Ketika suatu organisasi nggak ada konflik, berarti itu ada yang bermasalah dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Wow. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, pernah nggak sih Kakak nih jadi pemimpin tuh pas lagi ada rapat di Himama itu cabut atau bolos Kak untuk mimpin rapat? Oh ya, kalau saya seingat saya dari semenjak saya magang sampai sekarang tidak pernah. Ya, bukan menyombongkan diri ya, tapi emang waktu seperti itu saya ya mungkin saya karena terlalu ingin selalu bertanggung jawab gitu loh, ingin selalu ingin tetap bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan kepada saya, seperti itu. Oh, berarti kakak konsisten sekali. Ya, saya termasuk bisa dibilang konsisten. Oh. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih pesan-pesan untuk anggota Himama? Baik, pesan-pesan untuk anggota Himama. Untuk anggota-anggotaku sekalian yang mungkin nanti akan menonton video ini, tentunya saya sebagai General Manager atau Ketua Umum Himama memiliki beberapa harapan yang
ingin saya capai untuk Himama ini. Saya berpesan kepada teman-teman semua agar selalu ingat tanggung jawab masing-masing, selalu ingat tanggung jawab kalian untuk tetap menjadi anggota Himama, dan aku ingin kalian bangga sebagai bagian dari Himama. Kemudian pesanku lagi, jadikanlah Himama ini sebagai rumah kedua kalian untuk belajar. Karena ketika kita sudah menjadikan atau merasa bahwa Himama ini sebagai rumah kedua, tentunya kita dalam menjalankan segala sesuatu atau apapun itu, kita bisa menjadi lebih nyaman, kita bisa menjadi lebih enak, dan kita bisa menjadi lebih leluasa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dan program kerja serta agenda yang ada di Himama. Dan tentunya saya ingin Himama ini memiliki perubahan menjadi lebih baik. Karena itu saya memohon dan saya meminta kerjasamanya, saya meluangkan waktu dan pikiran, mengorbankan pikiran serta fisik dan mentalnya untuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita membawa Himama lebih baik lagi untuk mendukung prodi, program studi manajemen, seperti itu. Oke, baik Kak. Untuk sesi tanya jawab dan sesi pernah enggaknya sudah selesai. Iya. Dan terima kasih juga nih buat Kakak telah meluangkan waktunya untuk menyibukkan dirinya untuk wawancara dengan kelompok kami. Baik, ya sama-sama. Dan kami dari kelompok 9 juga berharap untuk kepemimpinan Kakak di Himama itu akan visi misinya akan tercapai. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Take it slow, tell me all how you've grown just for me. Could we all reminisce? Kami dari kelompok. Better yet, here's a pen, make a list, fill it full of all the things I've missed. Cause I can barely drive past the school without stopping to think of you and how we used to act the fool. But worst of all, I wish I called at least 1,000 times or more just to hear what I've been missing. If a picture is all that I have, I can picture the times that we won't get back. If I picture it now, it don't seem so bad. Either way, I still wish you were here. Don't say everything's meant to be, 'cause you know it's not what